Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiq lana ila siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, hadirin hadirat Bapak Ibu, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Dan tentu bagaimana biasa saya menyapa khusus semua segenap kaula muda yang penuh semangat dan sangat saya banggakan. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan di hari Sabtu ini, satu minggu setelah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita senantiasa terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk terus meningkatkan semangat kita mengabdi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, saudaraku dimanapun Anda berada, izinkan saya Ustaz Haji Ahmad Yani Uhai pada kesempatan pagi hari ini di dalam ruang Masjid Jami' An-Nahdlatul Ulama Jakarta Barat. Pagi ini saya akan membincang seputar persoalan bagaimana kita mengenali hati yang mati. Kalau Imam Al-Ghazali pada satu kesempatan ketika berbicara soal spiritualitas, soal hati, beliau membagi klasifikasi hati itu menjadi beberapa bagian. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, bahkan ada hati yang mati. Nah, bagaimana kita bisa kemudian mengenali hati kita mati atau hati seseorang mati? Tidak usahlah seseorang kita menilai hatinya mati, tetapi bagaimana kira-kira kita bisa melihat, penting ini, sangat penting, kita melihat ke dalam diri kita sendiri bahwa hati kita ini sebenarnya tidak sedang sehat, bahkan tidak sedang sakit, tetapi hati kita ini mati. Kita berharap sehat terus, dan kita tidak berharap sakit. Tapi ini justru yang terjadi adalah mati. Ini kan sangat berbahaya. Dan kita harus sangat mewaspadai persoalan ini. Jangan sampai kita merasa nyaman dengan mati. Karenanya mari kita lihat. Ini ada sejumlah nasihat dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari, buku yang sering kali saya rujuk karena petuah beliau, nasihat-nasihat beliau ini sangat mencerahkan spiritualitas kita ketika kita membacanya dengan hati-hati dan meresapinya. Ini identifikasi atau mengidentifikasi, mengenali hati kita ketika hati kita mati itu begini kata beliau. Kita lihat ada tandanya. Kita lihat indikatornya, indikator yang utama, indikator yang paling penting, indikator yang pokok di antara sekian macam indikator. Kata beliau ini, mari kita lihat. Min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudi zalat. Di antara tanda matinya kalbu, kata beliau, kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari, adalah
tidak bersedih atas ketaatan yang terlewat, dan tidak menyesal atas dosa yang diperbuat. Jadi ini beliau berusaha untuk bagaimana kita bisa mengidentifikasi secara mandiri, secara sendiri, kita introspeksi, kita melihat, kita menilai posisi hati kita dalam keadaan sakit atau justru dalam keadaan mati. Jangan-jangan memang bukan lagi sakit, tapi justru mati. Kapan kita bisa mengenali itu? Nah, ini dia. Cara mengenalinya beliau ketika kita malah justru senang, kita tidak bersedih, malah kita nyaman saja. Kapan? Ketika sebuah ketaatan yang mestinya kita lakukan, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlewatkan begitu saja. Ketaatan kita yang mestinya kita lakukan, penghambaan kita yang mestinya kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita senang itu, nyaman saja ketika itu terlewatkan. Ini jangan-jangan memang seringkali terjadi pada diri kita. Ya mudah-mudahan tidak demikian. Ketika kita misalnya sudah azan berkumandang, lalu berleha-leha, tidak segera cepat mengambil air wudhu, dan kemudian takbir Allahu Akbar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak segera menyambutnya, segera bergegas mencari, menemukan masjid, kemudian salat berjamaah bersama-sama. Justru kita berleha-leha waktu, kita tidak hiraukan, bahkan mungkin karena saking sibuknya kita sampai terlewatkan waktu-waktu afdol itu, atau bisa jadi juga terlewatkan sampai masuk waktu asar. Nauzubillah. Kesempatan kita berpuasa sunnah dan kita lewatkan misalnya, padahal kita sehat, padahal kita mampu, padahal fisik kita sangat memadai, fresh. Salat malam juga terlewatkan, berinfak terlewatkan. Model-model begini nih, yang model begini, yang model ketaatan begini, yang sejatinya dan seharusnya kita lakukan. Kita akan dikasih waktu 24 jam dalam satu hari satu malam. Berapa lama sih kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi itu terlewatkan, terlalaikan. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah ketika terlalaikan dan terlewatkan, ya kita nyaman saja. Kita nggak bersedih. Kita tidak ada merasa sesuatu yang terjadi, ada problem pada diri kita. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita tidak bersedih, tidak menyesal atas peristiwa-peristiwa ketaatan kita yang terlewatkan. Kita tidak bersedih dan tidak menyesal, itu kata beliau, min alamati mautin, itu salah satu tanda dari matinya hati kita. Dari mati layu, ya. Bukan hanya layu, bahkan matinya hati kita. Kita nggak sedih kan, ketika semua waktu-waktu itu terlewatkan. Harusnya kata beliau kita bersedih. Harusnya kata beliau kita menyesal. Harusnya kata beliau kita galau. Kenapa waktu yang begitu luas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terlalaikan ketaatan kita kepada. Harusnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlewatkan, ibadah kita terlalaikan, harusnya kita menyesali, harusnya kita bersedih atas apa yang sudah kita lakukan. Apalagi sebuah perbuatan
kebalikan dari ketaatan yang kita lakukan, perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan, justru kita senang dan nyaman melakukan perbuatan-perbuatan itu, dan lagi-lagi juga tidak menyesal. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kita tidak bermuhasabah, tidak berintrospeksi. Pada kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin menegaskan bahwa tidak ada kata pilihan. Kalau kita ingin hati kita ini sehat, tidak sakit, akan jangan sampai mati. Sebab kalau sudah mati, sulit lagi dia untuk bangkit, atau untuk tidak dikatakan tidak bisa bangkit. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kita hargai, kita pergunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai terlewatkan ketaatan kita kepadanya. Dan kalau terlewatkan, segera kita menyesal, segera kita bersedih, dan segera kita langsung memperbaikinya dan menggunakannya waktu-waktu tersebut dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, dimanapun kita berada. Di rumah, apalagi di tempat-tempat kita berniaga juga, di kantor juga, semua aspek lini kehidupan saat kita beraktivitas dalam kehidupan kita sehari. Demikian dan sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan kita berdoa senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa menyadari pentingnya kita menjaga hati kita jangan sampai mati lewat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salam kami, salam ta'zim dari Ruang Dalam Masjid Jamiah Nurul Kalideres Jakarta Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.